Maka kalau kita lihat orang ketika mau meninggal dunia itu kan ditampakkan, Mbak. Tempatmu nanti di sini nih. Maka ada satu hadis Nabi SAW, Allah senang bertemu dengan seorang hamba yang hamba itu senang bertemu dengannya. Dan Allah benci bertemu dengan seorang hamba yang dia benci bertemu dengan Allah. Hadis ini membuat Aisyah itu merenung, Mbak. Kayak sedih gitu. Hayya 'alas salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rutin ya Masjid Nurul Yakin PCM Kecamatan Panjang rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa memberikan kita nikmat yang terus-menerus, Pak. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat tidak pernah putus-putus. Orang yang beriman itu Allah berikan nikmat di dunia. Nikmat apa yang paling besar? Nikmat iman dan Islam. Dan Allah sudah berjanji, orang yang beriman itu akan diberikan hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berikan kepada orang yang beriman itu nikmat di dunia. Kemudian Allah masih berikan lagi nikmat ini ketika dia meninggal dunia di alam barzah. Maka kalau kita takziah, di antara doanya apa, Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu sampai wabdilhu daron khairon min darihi. Ya Allah, berikanlah dia ganti tempat tinggal yang lebih indah, yang lebih baik dari tempat tinggal yang dia tinggalkan. Mungkin ada orang meninggal dunia, Pak, meninggalkan rumah mewah, lantai 3 misalnya, ya, sampai punya lift rumahnya. Ketika dia dikubur, ya paling 2 meter kali 1 meter. Secara lahiriah lebih sempit. Tapi itu nanti bisa menjadi ada nikmat kubur. Nah, kalau kita baca hadis Sahih Bukhari yang panjang itu, di antara nikmat orang penghuni kubur, itu pagi sore bisa ngelihat surga. Ditampakkan surga, Pak. Tapi dia masih di alam barzah ini. Maka di antara doanya apa? Ya Allah aqimus sa'ah. Ya Allah cepat terjadi kiamat. Cepat terjadi kiamat. Doanya. Karena dia sudah tidak sabar ingin menikmati keindahan surga. Yang pagi sore itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan surga itu, alam barzah kubur itu menjadi termasuk taman yang sejauh mata memandang luasnya. Ya, kalau kita
gali kubur ya ukurannya sesuai itu. Tapi Allah berikan kepada orang yang beriman itu nikmat kubur. Maka di antara ketika orang itu meninggal dunia, Pak, orang yang beriman sudah diberikan pertanyaan, sudah selesai, ya. Kemudian diberikan kepadanya itu nikmat, maka orang ini mengatakan, aku ingin kembali ke keluargaku. Aku ingin kabarkan kepada mereka agar tidak sedih, aku di sini bahagia. Kata malaikat, uskun, tetaplah kamu di situ sampai hari kiamat. Orang yang beriman itu mendapatkan nikmat terus menerus, Pak. Dan nikmat ini Allah sempurnakan kapan? Di hari kiamat. Kalau kita baca surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, bagi mereka itu pahala yang tidak pernah putus-putus. Apa itu? Surga. Kalau orang sudah mendapatkan nikmat surga, Allahu Akbar. Nikmatnya nggak pernah habis. Tidak pernah habis nikmatnya. Dan dia kekal, khalidina fiha abada. Maka ini menjadi pengingat kita sebagai orang tua dan kita sendiri juga. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan nih, Allah jauhkan dia dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Ini keberuntungan yang sejati nih, Pak. Kesuksesan yang sejati itu ketika orang sudah Allah selamatkan dia dari neraka dimasukkan ke surga. Insya Allah sebentar lagi kita bertemu Ramadan. Aisyah itu pernah nanya, Pak. Ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar, yang waktunya itu terbatas, hanya semalam, kemudian saya suruh doa apa nih? Aisyah nanya gitu, Pak. Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, ya, yang kalau kita belajar doa ini sangat luar biasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Nabi mengajarkan doa yang pendek di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Kenapa yang diminta itu pemaafan, ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau orang sudah mendapatkan pengampunan dosa, maka dia mendapatkan semuanya. Kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dampak dari dosanya itu hilang. Apa dampak dari dosa? Diazab. Itu hilang. Kalau orang sudah Allah ampuni, dia mendapatkan pengampunan dosa dan dimasukkan ke surga. Maka dapat semuanya, Pak. Maka Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan kalau kita mendapati satu waktu yang mustajab pendek, maka mintalah pengampunan, beristighfar. Nih, misal di antara doa mustajab itu kan bainal azani wal iqamah, antara azan dan iqamat. Kita masuk masjid, 1 menit lagi azan, qomat. Mau sholat sunnah sudah nggak ketemu, ini waktu saja berdoa nih. Apa di antara doa yang Nabi ajarkan? Ya. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sahabat itu sampai nanya, ya Rasulullah, kalau tadi kan antara azan iqamat itu waktunya tuh pendek, maka kami harus baca apa? Sahabat sampai nanya kayak gitu, Pak. Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahumma inni as'alukal afa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kalau orang sudah mendapatkan keselamatan dunia akhirat, dia mendapatkan semuanya. Maka bersyukur kepada Allah, itu sebuah kewajiban dan keniscayaan. Karena nikmat Allah sangatlah banyak kepada kita. Maka sebelum kita ngapa-ngapain di pagi hari itu, Pak, kita dianjurkan oleh Nabi SAW membaca doa. Apa doa bangun tidur, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita ini bangun pagi, belum disuruh ngapa-ngapain, Mbak. Kita disuruh Allah melalui lisan nabinya itu diperintahkan untuk bersyukur di pagi hari, Pak. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, yang sebelumnya mematikan kami dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Dan Nabi juga mengajarkan selain doa ini, Nabi mengajarkan sebuah doa juga dibaca di bangun tidur di Shahihul Jami'. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang menyehatkan badanku. Ada orang sebelum tidur dia sehat, Pak. Bangun tidur dia sakit. Kita bersyukur kepada Allah dibangunkan dalam keadaan sehat. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, nikmat kesehatan. Wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku. Orang tidur itu kematian kecil, ruhnya Allah tahan, Mbak. Ada yang Allah kembalikan sehingga dia bisa bangun di pagi hari, ada yang Allah tidak kembalikan, dia meninggal dunia. 14. Waradda alayya ruhi, kata Nabi SAW, yang telah mengembalikan ruhku sehingga bisa bangun pagi. Dan nikmat yang paling besar, wa adzina li bidzikri, dan mengizinkanku untuk mengingatnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bangun pagi, yang sehat, ya, dia hidup, Allah berikan ruhnya kembali, dia bisa hidup, ya, bisa bangun di pagi hari, badannya sehat. Tapi Allah tidak mengizinkannya untuk mengingatnya. Apa, enggak mau sholat subuh, ya, bangun sih pagi hari, tapi meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di antara orang-orang yang Allah cinta itu apa, Pak? Orang yang banyak memuji Allah. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam Shahihul Jami', awwalu ma yud'auna ilal jannah al-hammadun. Ini orang yang pertama kali dipanggil ke surga nanti itu al-hammadun, yaitu orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Alladzina yahmadunallahu fis sarra wad dharra. Yaitu orang yang banyak memuji Allah baik di saat lapang maupun sempit, bahagia maupun sedih. Kalau kita bahagia memuji Allah, biasa ya, Pak, dapatkan kabar gembira, alhamdulillah. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan kabar yang membahagiakan beliau, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita berniat mau sholat tahajud sebelum tidur, Allah bangunkan kita bisa melaksanakan niat kita itu. Kita mau bersedekah, Allah beri rizki, bisa bersedekah. Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan beliau, itu masih mengucapkan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Maka sahabat Umar itu, beliau mengatakan seperti ini, Pak. Aku di pagi hari, ya, aku mendapatkan sesuatu yang aku senangi ataupun tidak, aku tidak terlalu peduli. Jadi di pagi hari, dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi ataupun tidak, sahabat Umar ini nggak terlalu peduli. Kenapa? Karena semuanya itu adalah Allah sudah atur. Allah sudah mengatur semuanya. Maka kalau perkataan sahabat Umar yang sangat terkenal tentang doa, ya, aku tidak mengkhawatirkan terkabulnya doa. Ya. Tapi yang aku khawatirkan adalah keinginan untuk berdoa. Karena kalau orang sudah berdoa, Pak, maka pengabulannya bersamanya. Jadi kalau orang itu sudah berdoa, Allah berikan dia keinginan untuk berdoa, dan dia terus berdoa dengan doa itu, selagi dia tidak, kata Nabi, malam ya'jal, selagi dia tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa?
dia baru berdoa beberapa kali sudah mengatakan, Allah, saya sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Sehingga dia berhenti, nggak doa lagi nih Pak. Padahal kalau dia doa lagi, dia tidak berhenti berdoa, Allah akan berikan pengabulannya. Salam salam adalah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Nabi SAW sangat cinta kepada kita, Pak. Maka ketika Aisyah itu melihat Rasulullah itu tibun nafas, Rasulullah sedang tenang, ya, bahagia, maka Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, berdoalah untukku, ya, doakanlah aku. Maka kata Nabi SAW, Allahumma firli Aisyah, ya Allah ampunilah dosa Aisyah, yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Maka Aisyah karena begitu bahagianya mendengar doa itu, Aisyah radhiyallahu anha ini sampai apa Pak? Tertawa sampai ini dahi beliau ini kena di pangkuan Nabi, ya. Karena begitu bahagianya, karena pangkuan Nabi SAW. Maka Rasulullah bertanya, ayasarki du'ai, wahai Aisyah, apakah doaku tadi membuatmu bahagia, menyenangkanmu? Kata Aisyah, tentu ya Rasul. Kata Nabi SAW, wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, aku mendoakan dengan doa itu untuk umatku fi kulli sholah. Dalam setiap salat Nabi mendoakan umatnya, ya Allah ampunilah umatku dosanya, yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang terang-terangan. Nah, ini doa ini juga dianjurkan dibaca ketika kita bisa di waktu sujud, ya, setelah baca bacaan sujud, ya, kita membaca doa ini. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan sedikit ya membahas tentang Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala itu ghaib. Dan bagaimana kita bisa mengenalnya lebih jauh? Ya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, yang kalau kita mempelajarinya semakin dalam, itu akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita baca surah Al-Hasyr ya, 18 sampai 24, itu diantaranya Asmaul Husna. Allah kenalkan sifat-sifatnya, nama-namanya ya kepada kita, ya. Hambanya agar kita semakin cinta kepadanya. Maka ketika kita mempelajarinya terus, kenapa orang itu sampai ketika sahabat Umar radhiyallahu an ya ngetes lah keimanan ya rakyatnya, ya, diantaranya penggembala kambing, ya, yang itu dites, ingin dibeli kambingnya, ya, walaupun itu budak Pak, tapi kata sahabat Umar, ya, aku beli satu kambing ini, kan tuanmu nggak tahu kalau tak beli, karena kambingnya banyak sekali. Maka kata budaknya apa? Fa'inallah, maka Allah di mana? Ini keimanan Pak. Merasa Allah mengawasi, ya, dan tidak ada hal yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu Asmaul Husna, As-Samad. Asmaul Husna As-Samad ini unik, Pak. Kalau kita dalam Al-Qur'an itu banyak Asmaul Husna, di antaranya Allah, ya. Allah yang maha diibadahi, yang dari nama ini itu nanti ada tauhid uluhiyah, ya. Ibadah la ma'budun bihaqqin illallah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau di Al-Qur'an itu sebanyak 1750 kali nama Allah itu ada dalam Al-Qur'an. Nah, As-Samad itu disebutkan hanya sekali, Pak. Di surat apa, Pak? Al-Ikhlas. Enggak ada yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya hanya satu kali ini disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an. Dan As-Samad ini memang kata yang unik, ya. As-Samad artinya yang kepadanya bergantung seluruh makhluk.
Jadi seluruh makhluk ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, bangsa jin, hewan-hewan, semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, Allahus Samad. Allah kepadanya bergantung seluruh makhluk. Di As-Samad itu maknanya yang digantungkan kepadanya segala harapan. Bergantung kepadanya seluruh makhluk, di mana semuanya bertumpu kepadanya dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan itu, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Maka para sahabat itu sampai hal-hal yang kecil, Pak. Nyambung sendal. Itu minta pertolongan Allah, Pak. Ya Allah, berilah kemudahan aku nyambung sendal. Maka Nabi mengajarkan kita di pagi hari, ini termasuk doa zikir pagi petang, ya. Ini wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu mengucapkan ya di pagi dan sore, ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang Maha Hidup, ya. Wahai yang berdiri sendiri terus mengurus makhluknya, ya. Bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Yang besar, yang kecil, semuanya perbaiki. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Kalimat ini luar biasa, Pak. Jadi kalimat pengharapan, kita semua merasa diri kita ini lemah, Pak. Kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala nih. Maka di antara sifat orang kafir yang Allah jelaskan dalam surah Al-Lail, ya. Kalau orang yang beriman kan, fa amman man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa, memberikan makan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Orang yang beriman, bertakwa, ya, dia berinfak, Allah mudahkan baginya jalan untuk jalan ke surga. Amal soleh itu dimudahkan, Pak. Dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, sudah habis sholat subuh berjamaah, kemudian baca zikir pagi, baca Al-Quran. Dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain, terus gitu. Maka Nabi SAW menjelaskan di antara tanda cintanya seorang, ya, cintanya Allah kepada seorang hamba, kepada hambanya itu apa? Yasta'miluhu. Allah mempergunakannya. Maka para sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempergunakan hambanya? Kata Nabi SAW, Allah berikan kepadanya ilham, taufik untuk beramal soleh terus sampai dia meninggal dunia. Hatta yakbidahu. Ini diantara tanda-tanda husnul khotimah, Pak. Mungkin ada orang yang dia mudanya banyak maksiat gitu. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menetapi jalan kebaikan itu terus sampai Allah mencabut ruhnya. Meninggal dunia dalam keadaan baik. Maka ketika Allah berikan kita waktu nih, ya. Karena kan ajal itu nggak ada yang tahu loh, Pak. Ajal itu nggak ada yang tahu. Muda, ya, kecil, muda, tua, nggak ada yang tahu. Maka Nabi SAW menjelaskan orang, ya, yang dia memperbaiki, ya, apa yang tersisa darinya, dari umur maksudnya, Pak. Orang yang memperbaiki apa yang tersisa darinya, itu dia isi dengan kebaikan-kebaikan, ya, maka dia mendapatkan pengampunan, kemudian apa yang sudah lalu itu Allah ampuni. Dan dia mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di usia akhir-akhirnya itu.
Orang yang dia terus-menerus dalam keburukan, ya, akhadha ma madha, ya, wa ma baqiya. Yang lalu itu dia akan mendapat siksaan, dan yang terakhir itu dia akan disiksa. Maka kalau kita lihat banyak, ya, termasuk ada ulama itu, ada Fudail bin Iyad, Pak. Fudail bin Iyad itu dia dulu perampok, Pak. Perampok, ya, kemudian bertaubat, ya, karena ada kafilah dagang itu mengatakan jangan lewat sini, ada Fudail, ya. Satu orang yang ditakuti sekali, Pak, kalau dia ngerampok itu sendirian. Nah, karena itu dia kemudian merenung, dia bertaubat, setelah itu memperbaiki semuanya, Pak. Kemudian sampai jadi ulama, ya. Dan itu luar biasa, ya. Nah, dosanya yang telah lalu Allah ampuni, dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal soleh yang sudah dia lakukan terus sampai dia meninggal dunia itu. Jadi pentingnya juga kita untuk terus menetapi jalan kebaikan ini. Nah, as-somad juga berarti tertutup dan tidak berongga. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan as-somad itu maknanya itu padat, Pak. Maka ulama menjelaskan kata as-somad ini, ya, tertutup dan tidak berongga, Allah tidak membutuhkan makan dan minum. Beda dengan manusia, dengan kita makhluk ini. Kita, ya, sepertiga ada makanan, ada buat nafas, perut kita ini, Pak, ya, ada buat air. Karena kita berongga, ya, sehingga butuh makanan. Allah Subhanahu wa taala itu as-somad, yang tidak membutuhkan makan dan minum. Dikatakan dalam bahasa Arab somada ilaih, yang berarti menuju kepadanya. As-somad digandengkan dengan al-ahad satu kali dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Ya, dan tidak ditemukan di surat yang lain. Yang dengan ini Nabi SAW kan menjelaskan, ya, wahai para sahabat, siapa yang sudah membaca, ya, semalam sepertiga sulusul Quran. Kalau sepertiga Al-Quran berapa juz, Pak? 10. Siapa yang sudah ngaji semalam 10 juz? Sahabat bertanya, ayak juz. Ya Rasulullah, siapa yang kuat maksudnya? Maka kata Nabi SAW, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, hiya sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran, Pak. Di antaranya kenapa? Karena ada dua nama ini. Allahus Samad. Ada dua nama Allah dan sifatnya as-samad. Ini sehingga termasuk juga di dalamnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilainya sepertiga Al-Quran. Maka kalau mungkin kita ngaji susah gitu, ya. Kalau di hadis yang lain dijelaskan itu hadis sahih, orang yang baca Al-Ikhlas 10 kali, ya, banalahu baitan fil jannah. Maka dibangunkan baginya itu rumah atau istana di surga. Kan banyak tuh cara membangun rumah di surga nih, Pak. Bangunnya sekarang, Pak. Kalau pengen punya rumah di surga, bukan ketika di surga, sekarang bangunnya. Gimana caranya? Di antaranya baca Al-Ikhlas tadi 10 kali. Nah, kemudian ini kalau kita amalkan sunnah itu masuk. Kalau kita sebelum tidur kan dianjurkan baca Al-Ikhlas, Pak, ya. Trikul, muawwidhatain. Ini penghalang kita dari sihir, dari keburukan-keburukan. Maka Nabi SAW sebelum tidur itu beliau begini, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali 3 kali. Kemudian ditiupkan. Usapkan ke seluruh tubuh 3 kali. Nah, ketika kita baca habis sholat kan setiap zikir kita baca, Pak. Trikul ini juga. Nah, itu bentuk penjagaan kita. Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan dengan muawwidhatain ini. Surat penjagaan. Baca Al-Ikhlas tadi. Gimana bangun rumah di surga? Sholat rawatib 10 atau 12 rakaat setiap hari. Ya. Ada apa? Qobliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur. Bisa 4, bisa 2.
Nanti kalau ada yang sahih semuanya, bisa 12, bisa 10 rakaat. Nah, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ya. Kalau sebelum zuhurnya 4 rakaat, itu 12 rakaat. Tapi sebelum zuhur juga boleh 2 rakaat. Di hadis yang lain itu 10. 10 salat rawatib. Ini yang rutin mengamalkan ini, banalahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya itu rumah atau istana di surga. Maka kalau kita lihat orang ketika mau meninggal dunia itu kan ditampakkan, Mbak. Tempatmu nanti di sini nih. Maka ada satu hadis Nabi SAW, Allah senang bertemu dengan seorang hamba yang hamba itu senang bertemu dengannya. Dan Allah benci bertemu dengan seorang hamba yang dia benci bertemu dengan Allah. Hadis ini membuat Aisyah itu merenung, Mbak. Kayak sedih gitu. Maka Nabi SAW bertanya, kenapa Aisyah? Ya Rasulullah, apakah orang yang takut mati, padahal mati itu adalah pintu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk benci bertemu dengan Allah? Bukan itu maksudnya, kata Nabi SAW. Kan orang ketika mau meninggal dunia itu kan ditampakkan tempatmu di sini nih, ya. Tampakkan pahalanya juga. Maka di antara sahabat Sauban itu, ya, di hadis ada Sa'ban itu, ketika mau meninggal dunia kan ditampakkan nih. Maka dia mengatakan apa? Ba'id, kenapa rumahku nggak lebih jauh, Padahal rumahnya jauh, Pak, dari masjid itu. Tapi ketika ditampakkan pahalanya, ini pahala kamu Sauban, ketika kamu ke masjid, maka dia mengatakan, kenapa rumahku nggak lebih jauh, sehingga pahalaku lebih banyak. Mungkin yang di sini, yang jauh itu, bahkan ada sahabat itu yang dia pengen pindah, Pak. Dia rumahnya jauh, pengen dipindah dekat masjid gitu. Kata Nabi SAW, udah kamu tetap di rumahmu aja, nggak usah pindah. Pahalanya banyak. Maka Sauban ini mendapatkan itu. Maka ketika istrinya itu Rasulullah bertakziah, tanya ke istrinya, maka istrinya menceritakan ini, Pak. Menceritakan kenapa, ya Rasulullah, kenapa Sauban itu mau meninggal dunia, mengatakan ba'id, kemudian kenapa tidak yang baru, ya. Kenapa tidak semuanya? Itu karena pahala dia itu ditampakkan. Dia bersedekah, ya, rotinya dikasih separuh ke pengemis. Kenapa, kata dia, ini pahala kamu Sauban, sedekahmu nih. Maka kata Sauban, kenapa aku nggak kasih semuanya kemarin itu, ya, ke pengemis? Artinya Allah berikan pahala itu. Maka orang yang beriman ini ketika mau meninggal dunia, Allah tampakkan nih tempatmu surga nih. Maka dia ketika mau dicabut ruhnya itu, dia gembira, Pak. Senang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ketika meninggal dunia akan mendapatkan kenikmatan surga itu. Maka kalau kita baca surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut ruh dengan lemah lembut. Ini, Pak, orang yang beriman. Kenapa? Dia ridho bertemu Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kafir, ya. Orang-orang yang jahat itu. Ketika dia mau mati itu dia nggak mau, Pak. Tampakkan nih kalau kamu mati ini tempatmu neraka. Maka ruhnya nggak mau dicabut. Dia benci bertemu dengan Allah. Kalau ketemu Allah mati, dia tempatnya neraka itu. Nggak mau bertemu dengan Allah. Maka ini menjadi pengingat kita, ya, untuk terus menetapi jalan kebaikan. Al-Ahad dan As-Samad disebutkan dalam hadis sahih termasuk Ismul A'dham. Nama Allah yang agung, Mbak. Kalau orang berdoa dengan doa itu, doanya dikabulkan. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan, ya, ada seorang yang dia berdoa dengan doa ini, ya. Di sini dijelaskan, orang itu memulai doa, ya. Nabi SAW masuk masjid, kemudian ada orang berdoa, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang itu baca itu, Pak, ketika dia dalam masjid itu.
Maka Nabi SAW menjelaskan, laqad sa'altallaha biismil alladzi idza suhila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh kamu sudah berdoa dengan nama Allah yang kalau kamu berdoa dengan itu, doamu itu ketika kamu meminta Allah beri. Ya. Wa idza du'iya bihi ajab. Maka kalau kamu berdoa, doanya Allah kabulkan. Termasuk Ismil A'dzam, Pak. Juga dianjurkan kalau kita berdoa itu, kan sunnah doa ya, adab berdoa. Memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bersalawat kepada Nabi. Kemudian dengan Asmaul Husna ini. Bertawasul dengan nama-nama Allah yang agung. Maka diantaranya apa? Ini yang dianjurkan juga. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu silakan doa. Apa permintaannya? Nah, Allah kabulkan. Ya. Nah, bagaimana pengamalan kita? Ya, as-samad dalam keseharian. Doa itu ada doa ibadah, Pak. Ada doa masalah. Doa ibadah itu doa secara umum. Ya, ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Amal-amal kebaikan kita itu termasuk di dalamnya doa ibadah. Salat, puasa, gitu. Kebaikan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada doa masalah. Ini yang doa permintaan. Ini yang sering kita pahami. Ya doa itu yang minta sesuatu, minta kebaikan atau minta dijauhkan dari keburukan. Nah, doa ibadah. Hendaknya seorang hamba tidak bersandar kecuali kepada Allah As-Samad. Seseorang menyadarkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlindung kecuali hanya kepadanya dan tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah nyata di Timur Tengah, Pak. Ada seorang syekh ini habis ngisi kajian, kemudian dia ada mau naik pesawat gitu. Kemudian beliau tinggal atau bermalam itu di masjid yang dekat bandara. Nah, kemudian beliau istirahat di masjid itu, ada seorang itu doa, Pak. Ini malam menjelang subuh, orang itu berdoa sampai nangis-nangis gitu. Minta Allah berikan beberapa real gitu untuk keluarganya yang sedang sakit. Dia butuh biaya operasi berapa gitu. Banyak. Dia nangis sampai doa, Pak. Pokoknya malam itu dia nangis, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar. Dan dia sebutkan nominalnya. Pak, saya butuh uang, ya Allah, saya butuh uang segini. Bagaimana caranya untuk istrinya lagi dioperasi. Maka kemudian sudah subuh, kemudian takmir masjid itu mengatakan, ya Syekh, silakan jadi imam. Karena Syekh ini sudah terkenal sering di TV imam gitu. Kemudian ketika saya jadi imam, ada seorang jamaah itu yang dia tinggal di apartemen dekat masjid itu. Kemudian dia sholat subuh di masjid itu karena dengar syekhnya ini yang dia biasa dengar di TV itu. Maka dia sholat subuh di situ. Kemudian setelah selesai dia bertemu, ya Syekh, saya punya zakat mal yang ini saya titipkan kepada Anda. Silahkan mau dikasih ke siapa? Saya titipkan zakat mal ini kepada Anda. Udah dikasih, kemudian saya nyari, tadi siapa yang doa tadi? Ya. Kemudian orang itu ngacung. Nah, dikasihkanlah zakat mal ini, Pak. Dari saya itu ke orang tadi, yang nominalnya sama dengan yang dia minta. Allahus Samad, Pak. Allah tempat manusia bergantung. Dan banyak ya, ketika seseorang itu menggantungkan ya permasalahannya. Maka Nabi SAW itu, Pak, ya, ketika beliau ketemu masalah yang pelik itu, wudu, sholat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah itu mau urusan yang lain silakan, mau nyari ya ini. Tapi mintanya kepada Allah dulu. Kemudian kita usahanya silakan ikhtiar kita, ya ikhtiar kita. Enggak, itu tidak menyalahi, ya. Tapi kita mengadunya itu pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan
La yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal hatta khalaqallahu al-khalq. Faman khalaqallah faman wajada min dzalik syai'an falyakul amantu billah. Nah, ini juga terkadang ini setan membuat keraguan. Manusia senantiasa bertanya-tanya sehingga dikatakan ini Allah telah menciptakan makhluk. Maka siapa yang menciptakan Allah? Ini setan membisiki itu, ya. Maka siapa yang merasakan hal itu hendaklah ia berkata amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ketika setan membisiki itu, fa idza qalu dzalika faqulu Allahu ahad. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa liyatful an yasari salasan. Jadi kalau setan membisikkan keraguan-raguan dalam hati kita, ya, kita kan diperintahkan untuk berpikir, memfikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit yang luas sehingga itu mendatangkan keimanan, mempertebal iman kita. Ya. Kemudian buah-buahan yang bermacam rasa. Tapi ketika syaitan itu mengatakan siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi menjelaskan bacalah ya surat Al-Ikhlas, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya, meludah ke kiri 3 kali ya. Kemudian mengatakan waliyasta'id billahi minasyaiton. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ketika setan menghadirkan keraguan-raguan dalam hati kita. Itu banyak, Pak. Orang-orang yang seperti itu ya. Bahkan sampai dulu pernah ya viral apa? Area bebas Tuhan gitu. Orang-orang ateis, orang-orang Islam tapi liberal gitu. Ya. Pemikirannya sudah keluar dari syariat ya. Sampai mengatakan ada satu areal yang dia Allah nggak mengetahui itu. Itu pemikiran Islam liberal. Maka ketika setan menghadirkan itu, kita mengucapkan surat Al-Ikhlas, kemudian meludah 3 kali ke kiri dan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud. Nah, ini itu dalam doa ibadah, pengamalan nama Allah As-Samad, sifat Allah As-Samad dalam kehidupan kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita, Pak. Ada orang ketika bahagia meminta kepada Allah, Pak. Tapi ketika dia sempit, susah, mintanya lain, Pak. Datangin dukun, ya, misal dagang minta penglaris ke dukun. Kita dianjurkan meminta kepada Allah baik saat lapang maupun susah. Dan jangan jadikan harta itu standar cintanya Allah, Pak. Rugi kita. Nabi SAW menjelaskan, ya, innallaha yu'til mal liman ahabba wa liman la ahabba. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Sama, Pak, semua itu Allah berikan. Orang kafir dikasih harta, orang beriman kasih harta. Tapi kan nanti nilainya beda. Ada keberkahan untuk orang yang beriman, mengambil yang baik-baik, yang halal. Maka kalau kita lihat Microsoft, Bill Gates itu triliunan, Pak, hartanya. Yang punya Facebook juga ya Mark itu triliunan hartanya. Tapi itu bukan tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini, ya. Kemudian idza ahaballahu 'abdan yu'tihil iman. Ya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diberikan kepadanya keimanan. Jadi tanda cintanya Allah itu apa sih kepada diri kita? Allah berikan kita hidayah. Bisa sholat. Jadi seorang muslim bisa sholat, bisa puasa. Itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya harta yang kita miliki. Kadang ya ada orang yang menjadikan harta itu tanda cintanya, Pak. Tanda cintanya Allah. Apa kalau kita baca surah Al-Fajr? Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang nih yang dia ketika rizkinya lancar, lapang, ya,
dia mengatakan Robbi akroman, Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi kalau ketika disempitkan, dia mengatakan Robbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Kenapa? Karena dia menjadikan dunia itu tanda cintanya Allah, padahal bukan. Ya. Ada orang kalau dia rizkinya banyak, dia rajin ibadah, Pak. Kalau rizkinya sempit, dia malas sholat. Gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, itu sifat Allah As-Samad, kepadanya bergantung seluruh makhluk. Maka di antara doa yang Nabi ajarkan tadi, ya kita hafalkan sama-sama ya Pak. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghis. Birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni tarfata ain. Ini dianjurkan dibaca pagi sore. Kenapa sih Nabi SAW menganjurkan kita doa, Pak? Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, naik kendaraan baca doa. Kenapa semua itu ada doanya? Itu diantara cara agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ingat kepada Allah. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Ya. Yang terakhir, ya, ini kisah nyata Pak di Natar itu kan. Ada seorang montir Pak. Dia punya bengkel, ya. Dia itu udah mahir lah gitu. Maka ketika ada orang ngantarin motor, ya, motor itu Honda Win gitu. Pak ini motornya rusak Pak Din. Oh ya, nanti sore diambil. Karena dia udah biasa dandan itu. Maka kemudian dia bongkar itu, dibongkar di sini nggak bisa, di sini nggak hidup. Yang biasanya dia dandan itu semuanya sudah dibenerin motor kayak gitu, itu nggak hidup-hidup Pak. Maka sampai sore yang punya itu ke situ, maaf motornya belum jadi. Gitu. Maka kemudian ada teman yang juga bengkel ke situ, kemudian dia mengatakan, oh mungkin di situ di pengapiannya. Betul Pak di situ. Maka dia istighfar, astagfirullah kata dia. Dia mengandalkan kemampuan dia Pak. Udah gampang lah itu Pak. Udah biasa. Ternyata ketika dibongkar-bongkar semua nggak jadi Pak. Itulah pentingnya menyertakan bantuan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Maka dianjurkan sebelum kita beraktivitas membaca Bismillah. Ya, dengan menyebut nama Allah. Agar Allah bantu dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Di antara doa-doa yang Nabi ajarkan, ya, itu dua doa yang sering Nabi baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering Nabi baca, paling banyak. Yang kedua, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Itu doa yang sering Nabi baca dan kita juga sebagai umatnya hendaknya senang membaca itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.